Saya pas lagi di Batam ini dan nyebrang ke Singapura melalui ferry ya. Jadi kalau kita lihat ya dalam 20 tahun terakhir ini laju kemajuan Batam ya baik lah ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan laju kemajuan Singapura ya, tentu Singapura terasa lari makin lama makin kenceng ya. Dan kita juga bertanya-tanya, kenapa dia bisa begitu hebat? Ya kan? Kalau mau ngomong kekayaan atau keindahan alamnya, ya nggak kalah-kalah juga kan. Atau kita mau ngomong potensi dan segala hal-hal yang tradisional seperti itu, ya tentu tidak kalah. Kecerdasan juga tidak kalah ya. Jadi apa dong bikin hal-hal seperti itu tuh terjadi terus-menerus, nggak hanya di Batam, hampir di seluruh apa bisa kita bisa ambil contoh berbagai macam aspek lah ya. Nah, jadi saya jadi ingat salah satu anekdot atau salah satu wisdom word yang dilontarkan oleh René Descartes tahun 1637 ya, abad ke-17 itu. Dia mengquote satu kalimat singkat yang jadi sangat terkenal. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Tentu maksudnya saya ada atau tidak ada, alias eksistensi saya itu ditentukan seberapa hebat cara berpikir saya, bagaimana impactnya, yaitu apakah mempengaruhi kehidupan banyak orang atau tidak. Ya benar kan? Jadi kalau cara dia berpikir outputnya tidak ada signifikan, ya dia tidak dianggap, tidak direken. Kalau mau direken ya supaya saya ada ya saya harus berpikir. Ya bisa aja ya kayak ungkapan René Descartes. Tapi itu ceritanya lebih relevan dulu. Jadi kalau saya berpikirnya mantap, ada value creationnya bagus, ya saya eksistensi akan saya diakui. Karena saat itu produser nggak banyak, ya toh. Produser baik produk, barang, jasa itu nggak banyak, ide juga nggak banyak. Jadi orang-orang yang bisa berpikir punya pengaruh signifikan tentu akan direken, gitu. Kalau sekarang produser banyak, baik value creation, barang, jasa. Kalau hanya punya sekedar output belum tentu direken orang. Kalau hanya punya objek wisata yang baik belum tentu orang datang kan. Nah dalam kaitan itu saya jadi ingat wisdom word yang saya akan bandingkan dengan René Descartes, cogito ergo sum, saya berpikir saya ada, itu wisdom word dari Lao Tse, yaitu filsuf Cina 5 abad sebelum Masehi. Dia mungkin secara guyonan ya ngomong, bukan, dia tidak ngomong saya berpikir maka saya ada, dia tidak ngomong cogito ergo sum, dia ngomong saya menjual maka saya ada. Ya, kalau di Latin kan kira-kira vendo ergo sum, vendo itu kayak vendor. Kalau vendo ergo sum, saya menjual maka saya ada. Jadi kalau dia punya ide, punya produk, punya jasa ya, punya objek wisata, punya tarian, sehebat apapun ya, kalau dia tidak menjual ya nggak akan direken kan. Ya tahu, kita bikin kue enak banget, bikin kopi enak banget, tapi tidak bisa menjualnya. Punya danau, punya gunung, bagus banget, tapi tidak bisa menjualnya. Susah kan? Nobody come. Bandingkan jumlah orang yang datang ke Jakarta dengan jumlah orang yang datang ke Bangkok. Itu Bangkok yang datang, selling point-nya bagus. Nah balik lagi ke Singapura kan. Dia kayaknya semua bisa dia jual, kebun binatang dia jual, dia tuh garden dia jual, arpornya juga dia jual. Apa aja rumah sakitnya dia jual, semua dia bisa jual. Jadi benar-benar dia tuh fandom ergo sum, karena dia bisa menjual, dia menjual jasa, dia menjual pelabuhan, sampai dia menjual maskapai pesawat itu, airline-nya one of the best, semua dia bisa jual. Karena dia bisa menjual itu maka dia ada. Itu fandom ergo sum, saya menjual maka saya ada. I sell then I exist. Kalau dulu kan hanya I think then I exist. Now I sell then I exist. Saya Hendrik Lim, salam fandom ergo sum. Bye.